mahasiswa, ane wadon, iya mahasiswi, iya lanang iya karyawan, ane wadon, iya karyawati, iya ane lanang iya wartawan, ane wadon, iya wartawati, iya ane lanang peragawan, ane wadon, iya peragawati. Iya. Saya manggilnya nggak enak nyebut nama Mbok Alit Adiari gitu ya. Iya. Oke. Jadi ini termasuk salah satu idola saya dari kecil karena Terima kasih. saya masih SD mau berangkat ke SMP di kampung, dia udah nyanyi gitu. Dan yang paling terkenalnya kan terutama karena duet dengan beliau Yong Sagita ya. Oh iya. Jadi Yong Sagita, Alit Adiari. Mbak Alit bisa diceritakan nggak kesibukan sekarang dulu Mbak Alit? Karena kalau orang dulu bilang Mbak Alit Adiari salah satu legend lagu pop Bali. Orang banyak nanya, nu ya megening. Nah, gimana gitu? Kesibukannya apa sekarang Mbak Alit? Sekarang kebetulan saya baru purna tugas. Kalau kemarin sempat break karena kesibukan tersebut. Kemudian tahun lalu purna tugas. Sekarang sebenarnya tidak terlalu banyak sih kesibukan saya. Di samping ya ngisi-ngisi acara dikit. Kemudian ada teman-teman pada manggil begitu saya break purna tugas. Terus ngapain diam terus gitu. Main megening bin. Main gitu. Pertama tuh akhirnya ngisi pertama di salah satu kafe gitu sama teman. Aduh, udah itu tiba-tiba ada teman lagi yang di bekas keroncong dulu Orkes Pupa Taruna. Lid ngapain Lid? Aku udah pensiun. Yuk ikut. Aduh, kayak gitu. Oke dah kalau gitu, tapi lihat-lihat waktu juga. Ternyata artinya jangan-jangan teman-teman udah nunggu dari dulu ya. Bindan lihat pensiunnya kajak megening bin kan gitu ya. Mungkin seperti itu. Bu Anton karena lama nggak muncul gitu ya. Iya lama sekali. Tapi akhirnya sekarang udah mulai artinya tetap akhirnya ujung-ujungnya purna tugas, ujung-ujungnya kembali ke musik juga ya, lagu juga ya. Gitu. Iya gitu, untuk ngisi waktu juga ya, untuk refreshing, sembari MC lah, ngumpul cucu. Oh, MC saya kira jadi master ceremony. MC? Bukan, momong cucu. Momong cucu. Istilah baru tuh Anden. MC itu momong cucu artinya. Nah, balik ke zaman dulu. Awalnya pertama kali nyanyi itu umur berapa Mbak Alit? Dan gimana kok bisa ketarik ke nyanyi gitu? Sebenarnya berawal dari saya memang dulunya seneng nari, pertama penari. Kemudian kelas 4 SD pas waktu itu ada yang pengurus dari Dria Raba. Kebetulan temennya ibu datang ke rumah, didengar lagi saya nyanyi, padahal nyanyi di kamar mandi waktu itu. Terus ditanyain, lah tuh anakmu ya? Iya. Kenapa? Aja ke band Dria Raba. Nah mulai kelas 4 SD mulailah saya diajak ke sana, walaupun pada waktu itu masih ada rasa-rasa grogi kan. Teman-teman pada latihan nari, saya sendiri nyanyi kan, dan juga ketika itu kan pemainnya ini semua tunanetra kan, kemudian penyanyinya sudah dewasa semua, saya masih SD, jadi saya banyak belajar. Gabung dengan penyanyi dewasa waktu itu. Iya, gabung. Berarti awal dari sana mulai tertarik nyanyi gitu? Mulai tertarik nyanyi, ya walaupun waktu itu paling sebulan sekali baru mulai latihan, masih agak ragu kan sedikit. Setelah itu sering ikut lomba juga? Mulai ikut lomba itu ketika SMP tahun 78, saya mulai ikut, ada namanya waktu itu Pop Singer ya, di Denpasar kan cuma ada itu. Betul, ya. Jadi ikut Pop Singer. Dulu macam-macam ya lombanya, Pop Singer, LCLR, dan lain-lain gitu ya. Iya. Nah, ikut Pop Singer waktu itu, tapi nggak ada yang namanya istilahnya kategori A, B, dan sebagainya. Pop Singer udah lomba itu aja. Pokoknya gabung padu, artinya semua. Yang remaja bisa bertanding dengan dewasa. Dengan dewasa sekali gitu. Ikut pertama, waktu itu dapat juara kedua di Badung. Dulu kan Badung tuh di Denpasar. Betul ya, Badung, jadi satu ya. Jadi satu. Kemudian 79 juga ikut lagi Pop Singer di Badung, dapat juara satunya seperti itu. Makanya orang ada menyebut dulu salah satu buaya lomba, buaya keroncong, buaya lomba ya gitu atau apa. Orang artinya yang menyebut buaya lomba itu artinya orang yang selalu pasti ikut lomba dan jadi juara di lomba gitu ya, orang yang mengatakan. Iya, ini aja karena untuk mengukur kemampuan. Waktu masa-masa dulu itu ada nggak Mbak seperti sekarang ada orang udah
nyanyi itu dikursusin, ikut lomba vokal sanggar, atau otodidak? Waktu pertama itu ya otodidak ya, dari SMP itu otodidak lama. Memang kita juga mau nyari tempat kursus, tapi waktu itu di Bali kan tidak begitu ada yang Kalau saya cuma ada yang bina vokal. Iya, yang Manuabe itu ya, Ibu iya, Amelia Manuabe ya. Iya, kemudian ketika saya mulai di TVRI kan mulai ada TVRI itu. TVRI ingat saya 78 ya. Ya 78-nya itu saya mulai Saya masih baru masuk kelas 1 SD. Waktu itu saya udah SMP. Nah, waktu itu ikut di sana. Lama-lama kan yang jurinya itu kebetulan Pak Joni Herman ya, di TVRI itu dilihat, akhirnya saya ikut Bintang Radio. Terus gini, ini anak kok ada potensi, tapi saya Bapak bilang ini belum punya belum punya pembimbing, jadi asal aja, belum lurus lah gitu kan, belum sesuai dengan standar vokal dan sebagainya. Akhirnya Pak Joni Herman yang mengarahkan. Ketika itu lomba Bintang Radio Televisi mulai ada ya, 80-81 itu ikut, dapat juara 1 untuk tingkat remajanya. Kan. Waktu itu kalau nggak salah lebih cenderung ke keroncong ya Mbak Lid? Waktu itu kalau saya keroncongnya itu saya mulai di SMP. SMP. Berarti dari awal memang pop dulu. Memang pop dulu. SMP baru ke keroncong. Iya, itu pun lucu. Keroncong ketika mulai keroncong saya sendiri anak-anak juga kan termasuk. Yang orang image-nya keroncong itu dewasa. Ini remaja, ABG, nyanyi keroncong gitu ya. Makanya bingung, ini lagu kayak apa ya gitu. Padahal dulu kalau saya lihat waktu itu belum ada yang seumuran Mbak Lid nyanyi keroncong remaja. Belum ada waktu itu. Belum ada, SMP itu belum ada. Terus makanya saya sendiri paling kecil ya. Terus pada saudara-saudara pada mulai di band, saya pindah ke keroncong, seperti itu jalurnya. Itu keroncong karena ketertarikan sendiri atau karena ada yang mengarahkan menyuruh? Keroncong itu kebetulan saya ikut bandnya Pak Rakedanu. Pertama ikut band di situ juga kan. Setelah itu mereka punya grup keroncong gitu. Terus kamu ikut keroncong aja ya. Keroncong itu kan lagunya orang tua pasti ya. Keroncong orang tua. Wah ini, dan itu Bapak bilang, udah ikut aja, nggak apa-apa gitu. Kebetulan juga latihannya kan waktu itu malam minggu ya kan. Jadi ikut ke sana, ikut latihan-latihan keroncong. Kemudian kebetulan juga waktu Bintang Radio kan ada, waktu itu ada jenis remaja dan dewasa. Kalau yang peran pop singer nggak ada kategori, Bintang Radio udah mulai ada kategorinya ya. Ada kategori, yaitu ada Bintang Radio Remaja tahun ini. Nanti tahun depannya ada Bintang Radio Dewasa. Bintang Radio Remaja itu yang sebenarnya lebih sulit pada waktu itu, karena setiap semifinal, seleksi sampai final itu lagunya beda-beda. Kebetulan di situ ada lagu untuk remaja itu harus bisa lagu keroncong, bisa lagu daerah, lagu keroncong, lagu pop. Berarti untuk bisa ikut BRTV, Bintang Radio paling nggak menghafal 3 jenis lagu itu gitu ya? Iya, pop, keroncong, lagu daerah. Itu yang kita hafal. Itu. Tapi bagi Mu'alid itu kecil ya? Kan tetap aja ya, baru-baru mulai juga kan. Gitu. Terus ketika itu ikut lomba Bintang Radio, adalah lagu tapi masih langgam ya, langgam keroncong. Betul. Nah, itu salah satu lagu wajibnya juga, baik di daerah maupun di pusat kan gitu. Nah kebetulan mulai disitulah diarahkan oleh Om Joni Herman. Gitu. Artinya memang setelah mulai ikut lomba itu baru menemukan pelatih yang membimbingnya. Dan ternyata nyaman juga di keroncong gitu ya? Nyaman juga ternyata di keroncong, karena juga ikut lomba-lomba itu enak juga gitu. Boleh ditunjuk nggak dikit aja? Kalau nyanyi keroncong yang kayak gimana contohnya Malik? Kalau Malik nyanyi keroncong mungkin. Saya satu yang masih ingat. Keroncong apa aja? Potongannya dikit. Oh gitu ya? Iya. Apa? Aduh bingung juga. Betapa ku kecewa, merpati kekasihku hilang. Ya, kalau menurut Alit, kenapa generasi muda, remaja terutama dari dulu sampai sekarang, bukannya tidak ada, tapi tidak sebanyak lagu pop atau rock orang menekuni keroncong? Benar nggak? Karena itu katanya lagu sulit. Nah, memang kalau kita lihat semua lagu, kalau kita lihat sulit ya sulit, kalau gampang ya itu karena
kalau menurut saya sih itu feeling ya. Kalau lagu itu seneng kita. Kalau di keroncong memang ada beberapa yang harus dikuasai. Misalnya kan ada harus cengkok, kemudian teknik pernapasannya itu stabil semua kan seperti itu. Termasuk kalau pop vibra kan, juga ya. Vibranya juga. Kalau pop ada aksen-aksen kan. Kalau di sini ini tetap mempertahankan kestabilan daripada vokal. Sebenarnya sama-sama ada tingkat kesulitan tersendiri ya. Iya. Oke. Kalau kita lihat sekarang popnya sulit juga kalau lihat kita ambitus. Kalau dulu kan orang berpikir bahwa lagu pop lebih mudah daripada keroncong. Enggak juga kan sebenarnya. Ya. Sekarang lagunya ada lagu-lagu tertentu yang membutuhkan ambitus yang benar ya gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau tiba-tiba bisa kejeblos ke lagu Bali itu gimana ceritanya Mu'alid? Karena namanya kan baru benar-benar orang secara publik tahu di lagu Bali. Lagu gitu. Bali ya. Ya emang itu sedikit lucu juga sih. Waktu itu saya udah ikut lomba di Jakarta kan, udah selesai. Kemudian pulang, waktu pulang itu kan belum lagu Bali ya. Masih kalau ikut di hotel-hotel itu lagu campur lah. Top 40 ya. Iya, top 40 lah. Udah itu datang Blian Bero ngajakin gitu. Ngajakin, yuk ke studio yuk gitu. Lagu apa? Lagu Bali. Oh, yang lagu Bali kayak ya udah ikut masuk aja kan, ikut masuk lagu Bali. Padahal duluan saya rekaman di Jakarta musik keroncong gitu, lagu keroncong kan. Ke Bali mulai dah rekaman di lagu Bali kan, lagu Bali di studionya Om Riki ya. Riki Sada di sana ketemu dengan Blian Biro. Terus lagu Sopir Bemo itu mengawali ada yang pertama Sinelo yang itu. Saya ambilnya Sinelo. Nah, udah lama ketemu Om Bimbo, habis ketemu Bimbo terakhir ketemu terus Bliong Sagita seperti itu jalan ceritanya. Justru awalnya berarti dari Blian Biro dulu awalnya. Blian Biro ketemu. Nah, itu waktu itu karena apa namanya yang cewek jarang yang mau lagu Bali kan. Pernah saya ngasih teman gitu, yuk ikut yuk ke studio. Aduh, aku nggak bisa lagu Bali waktu itu. Kebanyakan penyanyi cowok waktu itu emang ya. Emang kebanyakan cowok. Terus penyanyi Bali belum ada kan. Penyanyi perempuan tuh belum, jarang lah gitu. Kemudian saya ajak juga teman, kamu punya teman nggak yang penyanyi? Ada, coba tak tanyain. Tapi waktu itu beliaunya nggak ini. Aduh, saya belum bisa lagu Bali gitu. Udah kadung di ini kan di hotel dan sebagainya. Kalau Mbak Alit sendiri ketika pertama kali nyanyi lagu pop Bali itu kesannya gimana Mbak Alit? Aneh nggak? Atau ketika bukan peralihan ya tapi terbiasa nyanyi pop, keroncong, bahasa Indonesia, tiba-tiba lagu pop Bali, dan yang barangkali genrenya pada waktu itu kan lagu-lagu yang memang agak-agak bercanda gitu Mbak Alit. Itu yang biasanya kan kita tuh kayak modelnya kita keroncong kan ada panutan kan ya. Misalnya saya suka ini. Jadi saya berpedoman kalau di keroncong tuh saya gregetnya kayak seperti ini kan gitu, cengkok seperti ini. Ketika lagu Bali kita sendiri yang harus menciptakan itu. Menciptakan karakternya gitu. Gimana enaknya menyanyi. Itu yang sebenarnya pertama agak kesulitannya itu. Karena aneh belum ada patronnya waktu itu ya. Belum ada siapa yang kita ini kan, tapi ya udah bikin sendiri aja gitu. Yang lagu paling pertama tadi yang di Sopir Bemo? Ya, yang di Sopir Bemo ada yang Sinela dan sebagainya. Saya agak lupa sih lagu udah zaman dulu sekali. Tapi kalau kemudian akhirnya jadi teman duet Yong Sagita tuh gimana? Pada saat itu karena di studio kan kita sering ketemu, rekaman iklan dan sebagainya, jingle dan sebagainya. Udah itu kebetulan Yong ada lagu yang perlu diduetkan. Udah masuk ikut coba duet sama dia, coba diduet. Masih ingat nggak yang pertama duet itu lagu apa? Apa ya, Rake Rai kayaknya. Rake Rainya. Iya, Rake Rainya. Itu pertama kali nyanyi lagu pop Bali sendiri, terus kemudian diduetkan. Tapi itu menjadi lebih gampang karena sering ketemu ya dengan Yong ya. Jadi udah tahu karakternya gitu ya. Karakternya kalau musik-musik kan masing-masing pencipta tuh masing-masing kayaknya ada karakternya kayak Om Yong, Bimbo. Itu saya kalau lihat lagunya, wah ini pasti ciptaan Om Yong. Kalau Bimbo ya seperti ini. Gayanya gitu. Udah khas banget. Gayanya udah khas banget. Abis notasinya kesini pasti kesini gitu. Arahnya pasti agak kena ada dikit gitu. Itu setelah nyoba pertama kali Rake dan Rai dan responnya lumayan ya pada waktu itu kan. Asik banget gitu.
Akhirnya setelah itu baru berlanjut ke yang lainnya. duet-duet berikutnya gitu ya. Tapi yang paling berkesan, paling apa istilahnya, paling memorable bagi Mbak Alit, duet yang mana? Kan ada banyak, Rakan Lai, Lanang Wadon, terus ada saling apa namanya? Saling Yang apa? Saya lupa tuh ya. banyak Lanjaran, lan bareng-bareng. Nah, itu saling apa tuh namanya? Banyak duetnya tuh saling. Yang mana yang paling menurut Alit paling berkesan? Saya tuh berkesan tuh ini Lanang Wadon. Karena lagunya simple, tapi enak dibawain untuk entertain. Itu yang paling asik. Artinya untuk modal manggung cocok itu ya, asik, bagus iya. ya. Jadi kita bisa interaksi dengan penonton sama ya. penonton gitu. Tadi Ian Ani Lanang, Dan Ani Lanang. yo wartawan Ani Wadon, yo wartawati. Kan gampang. Ian Ani Lanang, yo adnyana Ani Wadon. Ya adnya kan tinggal ganti belakangnya. Tinggal ganti, gampang ya bikin gitu ya. Simple tapi enak untuk di ini. Tapi Mbak Alit sebelumnya sempat nggak memprediksi artinya bahwa bakal angkat nama di lagu pop Bali gitu Mbak Alit? Nggak kepikir. Saya melakoni nyanyi itu bagian dari hobi. Dari dulu memang saya nggak ada ini. Cita-cita artis kayak gitu nggak? Artis nggak. Karena waktu itu ibu, kamu memang punya bakat nyanyi. Silakan jalan. Tapi kuliah jalan terus gitu. Atau udah dipesenin gitu ya? Pesenin seperti itu. Boleh nyanyi tapi kuliah jalan terus. Tapi kadang-kadang saya balik, kadang-kadang ngerjain ibu sih tetap. Boleh kuliah tapi nyanyi jangan ditinggalkan itu. Ya seperti itu. Tapi pernah nggak mengalami Mbak Alit? Karena kan pasti aja, apalagi ketika masa-masa lagi ngetop itu mungkin job banyak ini tuh, kuliah akhirnya keteteran tuh, pernah nggak? Yang seperti itu sih kebetulan saya kuliahnya di hukum ya. Iya. Jadi apa kuliahnya di hukum? Kenapa di hukum? di fakultas hukum. Iya, lanjut Mbak Alit. Iya, kan di fakultas hukum kan semua menghafal ya. Jadi karena saya memang dulu senang juga sih menghafal gitu kan, ada diajak teater kan menghafal. Betul. Tuh. Ikut teater juga? Ikut teaternya ini Pak Taro. Oh, teater Kukuruyuk ya? Iya, karena SMA-nya SMA 2 diajak itu. Jadi lebih mudah lah bagi saya untuk ini. Kalau keteteran ya karena saya gini, kalau 2 minggu sebelum ujian saya cut semua gitu. Ada emang udah bisa ngatur ya? Iya. Itu amanah dari ibu ya? Dari ibu. Jadi nggak 2 minggu ya? sebelum ujian udah jangan job. nyanyi dulu gitu. Yang kita pernah komplain nggak? Artinya ini job nih, Liu permintaannya Bu Alit nih sibuk kuliah, akhirnya bingung lah Liu misalnya. Kalau diterima nggak ada teman duet, nggak diterima gimana? Enggak sih. Pernah komplain nggak? Enggak komplain. Kalau yang ada terpaksa gitu sih, kalau biasanya ada pengganti nggak kadang-kadang? Saya kurang atau tahu. sendiri ajarnya? Nanti mungkin sendiri aja. Kalau yang itu, kalau harus sekali, kalau misalnya seperti lomba gitu kan nggak bisa kita ini ya harus kita lombanya yang dulu. Ya udah disimpel-simpelin aja katanya. Mbak Alit boleh ceritakan nggak suka dan dukanya, enak nggak enaknya pengalaman duet dengan beliau? Baik di rekaman, terus kemudian ketika manggung dan segala macamnya itu. Suka dukanya gimana? Kalau yang banyak sukanya, karena beliaunya kan orangnya ngablak gitu ya, enak dong. Bulelengi Ya. Banyaknya sukanya dia nggak pernah komplain sama dia tuh kalau kita rekaman nggak pernah komplain, kalau nyanyi pun nggak pernah komplain gitu. Aman-aman aja kalau sama Yong gitu. Tapi kalau ketika pentas-pentas kan sering ke berbagai daerah pada waktu itu. Suka dukanya ada nggak pernah pengalaman menarik atau yang unik Mbak Alit? Biasa gini aja. Mengalir aja seperti itu. Lancar aja gitu. Lancar aja gitu. Berarti penonton pada masa itu kalem-kalem ya? Kalem-kalem, nggak nimpuk-nimpuk lah. Tapi kalau boleh tahu, jika dibanding sekarang kan inflasinya kok udah jauh berbeda. Pada masa itu, honor tertinggi berapa pernah Mbak Alit terima ketika manggung? Kalau boleh tahu. Jangan, karena saya juga di samping di daerah kan, saya juga waktu itu diambil sama salah satu promotor di pusat. Jadi kalau ada orang penyanyi Jakarta nyanyi di sini ataupun di Lombok, di Sumba, saya diikutkan. Jadi kan beda honornya honornya lagi ya. Jadi nggak enak ceritain. Oke. Gitu. Tapi artinya ketika
manggung seperti itu pun Mu'alid mematok tarif nggak? Atau kadang-kadang misalnya ya tergantung budget dan kemampuan penyelenggara gitu? Nggak pernah sama ngecek. Paling ya kalau kalau tahun baru ya, lain agak spesial kan gitu. Tahun baru biasanya kita di hotel ya, itu beda lagi gitu. Ketika nyanyi lagu pop Bali itu Mu'alid masih tetap nyanyi keroncong juga atau fokus ke lagu pop Bali-nya sebenarnya? Ketika itu masih di keroncong sebenarnya, kemudian para pemain di musik keroncong itu kebetulan juga lagi sibuk kuliah kan, jadi kita break juga di situ. Jadi saya full di pop Bali. Di pop Bali. Nah itu kan kebetulan pada waktu itu orang identik. Kalau duet Yong Sagita, Alit Adiari, sama mungkin kalau belakangan Widiana Sri Dianawati. Nah tapi ketika misalnya Sri Dianawati tanpa Widi masih bisa jalan. Nah, Mu'alid sendiri tanpa beliau Sagita gimana gitu? Ada nggak? Jalan aja sih, biasa. Biasa aja sebenarnya, nggak masalah. Karena orang bilang, kadang-kadang orang bilang, aman sing duet, kok ada yang kurang ya? Nah, kayak itu misalnya kan. Biasa aja kan, juga kita lihat acara kan, tidak semua lagu Bali. Kan, kan ada lagu macam-macam dan sebagainya. Kalau selain beliau, pernah duet sama siapa aja Mbak di rekaman? Oh, di duet itu yang ini juga Bimbo, Mabut Bimbo pernah ya. Korting Plung Bulan, masih top-top gitu dulu zamannya itu. Zaman dulu, ya pada waktu itu penyanyi juga belum begitu banyak Mu'alidnya. Iya. Kalau yang dibanding, nah sekarang kan Mu'alid juga melewati dan melihat sendiri kondisi sekarang. Mungkin bisa di-share nggak, ceritakan susahnya rekaman zaman dulu itu seperti apa Mu'alid ketika harus masuk ke studio, harus misalnya benar-benar menghafal lagu, vokal, terus kemudian misalnya pakai mixer yang besar dan segala macam, nggak boleh salah, dan itu seperti apa? Kalau sekarang kan simpel banget kan orang nyanyi gitu. Yang terakhir itu ya, pertama kalau dulu itu memang benar-benar, apalagi yang namanya acara TVRI. Kalau kita rekaman, salahnya di belakang, kita harus ngulang dari depan. Semua gitu. Semua lagu. Kemudian misalnya fals di tengah, udah nggak bisa dipakai lagi, ulang lagi dari depan, seperti itu. Itu ada nggak pengalaman pernah rekaman sampai ngulang berkali-kali Mu'alid di lagu Bali ataupun yang lain? Kalau di lagu Bali nggak ada, karena di lagu Bali udah mulai sistemnya bisa di-cut-cut kan. Kalau di TVRI yang itu yang paling nggak bisa emang di TVRI, di RRI kalau udah rekaman ya jadi gitu ya. Iya, di Musika Studio juga waktu itu belum gitu. Dari kalau kita rekaman masih ngulang dari depan waktu itu keroncongnya. Tantangannya seperti itu dulu. Seperti itu, ya. Mu'alid pernah sempat ikut rekaman kaset nasional juga kan kalau nggak salah? Iya, sempat. Nah, boleh diceritakan nggak itu? Orang nggak banyak yang tahu bahwa ketika belakangan orang ribut misalnya go nasional, zaman dulu juga sudah ada Mu'alid Adiari kan gitu. Oh, ceritanya waktu itu saya kan ikut lomba keroncong. Nah, kan saya masuk final. Masuk final di nasional, sudah tingkat dewasa waktu itu. Final, terus datanglah pemimpin Orkes Keroncong Bintang Jakarta, yaitu Pak Budiman BJ, datang ke hotel, nanyain, kamu mau ikut rekaman nggak? Namanya juga itu kan rekaman sekali Jakarta lagi. Gimana sih model rekaman, kan kita belum tahu, namanya studio tuh belum ada kan di Bali. Oh, bisa Pak gitu. Tapi kita juga ragu kan kemampuan gitu. Nggak apa-apa, pokoknya kalau kamu mau nanti habis lomba jam sekian datang ke studio, nanti latihan. Dijemput langsung. Lagunya apa? Tinggal nyetor lagunya aja. Kebetulan saya nyanyikan lagunya beliau, lagu Budiman BJ yang kebetulan juga waktu itu dilombakan juga. Saya nyanyi 2 lagu. Bahana Pancasila dan lagunya Segenggam Harapan. Nah, setelah selesai lomba kira-kira jam 1 malam, saya ke Musika Studio. Berarti rekamannya subuh-subuh waktu itu? Karena ngejar pesawat juga kan. Oh, langsung balik. Berarti balik. Tapi rekamannya nggak ada banyak pengulangan ya, kilat? Waktu itu kebetulan sih lancar. Gitu. Untungnya lancar, mungkin tiga kali lah diulang-ulang gitu ya. Akhirnya udah capek, ini yang bagus gitu. Akhirnya selesai waktu itu, udah. Waktu itu produsernya Musika udah Bu Acin ya?
yang pegang atau masih belum? Kurang tahu saya. Belum. Karena saya kelayapan malam. Kelayapan malam. Iya. Itu pengalaman luar biasa, lomba tiba-tiba dapat tawaran rekaman Benar-benar gitu. terima kasih sekali pada. Dan akhirnya setelah kasetnya keluar, bangga dong tunjukkan ke orang tua gitu ya. Iya, beredarnya di Bali udah ada kan, enak Iya. sekali. Kita, oh ini ada kaset, dan sampai sekarang di YouTube juga kebetulan masih ada yang di-share oleh anak beliau. Itu yang pimpinan orkes Keroncongnya tuh. Bintang Jakarta itu. Berarti komplit ya Malik, dia rekaman nasional udah pernah, rekaman lagu Bali udah pernah. Teater juga oke gitu kan. Ngisi-ngisi waktu aja. Isi waktu aja. Tapi kalau nah ini menarik sekarang soal pekerjaan Malik dan latar belakangnya. Kenapa memilih jurusan hukum Malik? Tertarik kenapa itu kuliah hukum? Karena semua apapun yang kita lakukan kan harus ada aturannya. Itu aja. Dulu pikirannya seperti itu gitu. Iya. Itu. Dan pertama sih sebenarnya yang itu yang kedua. Pilihan kedua. Pilihan pertama itu kedokteran hewan, nggak tembus gitu. Tembusnya dihukum. Kalau kedokteran hewan tuh harus nanya Pak Yaya itu. Oh iya. Basis. Udah dokter hewan ada juga. Iya, teman-teman kita juga ada tuh Suarya Sutama yang kartunis juga dokter hewan juga. Iya, gitu. kebetulan suami saya juga Dokter hewan juga. Tapi akhirnya memang akhirnya di hukumnya jadi lebih tepat gitu ya. Iya. Itu berarti kalau sebetulnya bayang Mbak Alit milih kuliah hukum, kepinginnya kerja di bidang apa dulu Mbak Alit? Saya belum ngebayangin waktu itu kerja di bidang apa. Pokoknya yang penting Kuliah, kuliah di hukum itu banyak lowongan pekerjaannya gitu loh. Banyak lowongan gitu untuk ini. Sebab dimanapun kan pasti ada sarjana hukumnya. Itu aja. Nggak berpikir misalnya mau jadi pengacara, hakim, notaris nggak? Enggak. Yang santai katanya. Jadi yang santai aja gitu ya. Iya. Tapi akhirnya memang ketimanya di dinas Depen, ya. di Depen jadi. Pertama itu Departemen Nah, Penerangan. kalau teman-teman yang tidak tahu Depen itu Departemen Penerangan. Kalau pada masa Orde Baru Departemen Penerangan, kalau di era sekarang itu serupa dengan Depkominfo gitu ya, Depkominfo gitu. Berarti ini bidangnya beda Malik. Nyanyi, kuliah di hukum tapi di Depen. Di seksi apanya Malik? Saya kebetulan di seksi radio dulu. Nah, kan masuk seksi radio. kuliah siaran hukum. Radio. Tapi menangani seksi siaran radio. Berarti di bawah Dirjen RTF ya waktu itu ya? Iya. Itu kan di situ kalau di seksi siaran radio itu kan ada misalnya orang untuk buat radio. Ngurus gitu izin kan. ya? Ngurus izin itu. Ya, untuk frekuensi dan segala macam ya. Sebagainya kebetulan di situ posisi. Ya masih ada lah kaitan dengan aturan hukum gitu ya. Hukum ada, iya. Pernah bekerja di mana lagi Malik setelah di Depen itu ada di bidang apa? Bidangnya macam-macam lah habis itu. Depennya karena Likud. Begitu Depennya bubar, kita masuk ke Pemda. Ya. Sehingga kalau Pemda kan memang pindah-pindah. Ya. Pernah di Taman Budaya sebentar aja, kemudian yang lama itu di BNNP, Badan Narkotika Nasional. Nah, kalau itu dekat kaitan dan hukum ya, akhirnya gitu ya. Akhirnya ketemu juga. Itu kalau menangani kerja di BNNP itu apa nggak berat tantangannya Malik? Apalagi kan orang bilang bahwa waduh itu dunia narkotika segala macam tuh keras, gelap. Kalau saya kebetulan masih pegang karena saya fungsionalnya humas. Ya. Fungsional humas itu kan tetap di bidang itu. Kalau yang menangani bidang penindakan lain lagi ya. Penindakan lain lagi, pemberantasan lain lagi. Kalau saya humas Jadi untuk informasi. Tercapai yang cita-cita kan kerja yang dalam tanda kutip gampang aja di kantor aja yang nggak nyempet risiko gitu ya. Yang tidak bisa bisa sambil lah, sambil nyanyi seperti itu. Berarti ketika Malik kerja di Pemda itu kegiatannya ini masih tetap jalan misalnya masih tetap, cuman ketika anak mulai SMP SMP itu saya break karena kondisi karena kondisi saya pikir wah ini karena sempat vertigo kumat, pembantu udah break kan, jadi otomatis saya harus anak 2, kebetulan suami S3. Nah disinilah saya harus berpikir saya kerja dan urus anak aja dulu sampai fokus gitu ya. Fokus saja dulu itu. Kalau boleh tahu Mbak Alit, sampai sekarang tadi kita dengerin ya Mbak Alit cuplikan lagunya. Mungkin memang ada sedikit tapi nggak jauh berbeda dengan ketika dulu. Rahasianya apa Mbak Alit biar punya suara yang tetap
enak itu? Sebenarnya sih saya rasa ini mungkin tips juga bagi teman-teman ada yang ingin nyanyi ya. Sebenarnya yang penting tuh latihan, teknik pernapasan dan sebagainya terus dan jangan berhenti karena sempat ini kan saya berhenti, kemudian saya mulai kemarin kan start lagi. Katos juga loh, agak katos. Ibaratnya mobil harus dipanasin dulu lagi ya baru bisa. Ya makanya saya di sesuatu dan waktu mulai lagi kok rasanya katos. Saya bilang suara itu masih katos gitu agak katos. Tapi memang menikmati jadi Mbak Lid ya di tengah kesibukan kantor masih bisa nyanyi dan sampai sekarang juga masih bisa tetap beraktivitas di seni kan kita. Nah kalau ini kita nggak membandingkan soal kualitas Mbak Lid, tapi ngelihat perkembangan. Mbak Lid melihat perkembangan lagu pop Bali ini sekarang seperti apa? Karena saya yakin Mbak Lid pasti tahu, karena Mbak Lid ini termasuk salah satu boleh dibilang ibu yang gaul, karena main medsosnya kenceng juga nih. Gimana Mbak Lid kalau lihat perbandingannya? Kalau perbandingan untuk sekarang, kalau lagu Bali, saya pikir bagus gini. Saya lihat ada masing-masing loh kelompok. Ada lagu yang untuk pop gitu loh. Betul. Mereka kelompok pop itu. Kemudian ada yang memang benar-benar yang memperhatikan teknik vokal. Betul. Itu ada anak-anak itu ada banyak macamnya macam jenisnya. Makanya saya gini, wah asik sekarang loh gitu. Karena saat ini mereka sudah memposisikan ini kayak orang ini yang komersil dan ini yang benar-benar mereka udah bisa tahu arahnya mau kemana gitu. Dari rekaman-rekaman yang kita lihat lagu-lagu launching anak-anak dan sebagainya itu. Kalau Mbak Lid ngelihat artinya peluang adik-adik itu untuk berkembang di lagu pop Bali seperti apa Mbak Lid? Kalau peluang itu kayak saya rasa kadang-kadang hoki juga ya. Peluangnya bagus, apalagi medsos sekarang kan. Betul. Bagus ya. Disupport medsos gitu. Medsos sekarang ya. Seperti lagu kemarin itu kan tiba-tiba bisa boom lagunya padahal sederhana seperti itu karena ditunjang oleh adanya medsos gitu. Kalau Mbak Alid sendiri ngelihat artinya generasi itu, Mbak Alid kebetulan kan punya putri. Dan ada yang ikut jadi penyanyi juga. Nah itu memang karena Mbak Alid arahkan atau maunya sendiri gitu? Oh itu ceritanya lucu lagi itu. Ya. Ini putrinya Mbak Alid, Ayi dulu salah satu personel Bali Family ya, penyanyi anak-anak. Iya, yang itu waktu itu dia memang senang nyanyi gitu. Jadi ketika waktu kecil masih kecil dia senang nyanyi, tapi ya ketika dia ikut grup itu karena waktu itu dia ada di studio. Kebetulan Om Riki mau nyanyi penyanyi anak-anak kan. Kemudian ada dia, terus saya tanya. Om Riki nanya, kamu mau ikut nggak grup? Terus bingung aja dia. Dilihat ibunya. Jawab, Yi, kalau memang senang, bilang. Kalau enggak, bilang enggak. Karena ini akan enggak main-main, saya bilang gitu. Kalau memang senang, nanti ibu yang bimbing di rumah, saya bilang gitu. Dia bilang, oke, gitu. Akhirnya dia ikut. Gara-gara itulah akhirnya dia terus-terusan suka nyanyi jadinya. Bukan karena dipaksa ibunya biar ada yang meneruskan, enggak ya? Enggak, dia itu udah pertamanya seperti itu, tapi memang karena dia sering, karena umur berapa tuh, umur 3 tahun udah sering saya ajak studio kan, sambil ngempul lah, jadi dia bisa ini, karena dia memang senang gitu. Sambil kalau studio dia tak tanya, mau ikut? Ikut, oke, tak bawa ke studio gitu. Saya rekaman, dia nungguin gitu. Malid, kalau di usia sekarang Malid seperti sekarang ini, ketika ada permintaan misalnya untuk nyanyi duet lagi dengan Yong Sagita, seperti apa barangkali rasa percaya diri Mbak Alid? Karena ternyata kan banyak penyanyi yang mengatakan bahwa, aduh enggak dah, udah tua nih, kasih muda-muda aja. Tapi saya tahu Mbak Alid dan Yong Sagita kan selalu on fire gitu loh. Suka aja kalau dapat gitu penyanyi. Gimana Mbak Alid kalau mentas artinya pasti aja belakangnya masih tetap sering tampil berdua juga itu di panggung. Iya, kemarin kan waktu tribut Yong itu saya hadir. Wah, enak juga gitu loh. Pertama keluar keongnya itu pertama itu. Padahal waktu itu masih break nyanyi, karena masih ngantor kan. Dan itu kok enak juga ya. Cuman kalau mungkin
duet sama Yong asik-asik juga sih kalau memang. Tapi kita juga perlu mungkin ya lagu baru untuk itu biar ada tambahan kan seperti itu. Jawabannya hanya kalau tetap masih mau memunculkan lagi duet ini harus punya amunisi baru lagi gitu ya. Amunisi baru juga. Tapi kalau untuk energi tampil di panggung itu masih kuat gitu Alit berdua ya. Ya gimana ya, senang mungkin karena seneng ya, jadi lupa usia sampai di rumah baru, kok pegel ya. Senangnya yang bikin mengalahkan semuanya gitu ya. Iya mungkin itu ya, karena kita senang jadi auranya beda ya. Gitu. Mbak Alit, yang terakhir mungkin ada pesan nggak terhadap generasi penyanyi lagu pop Bali sekarang nih Mbak Alit? Mbak Alit sebagai yang senior, sebagai yang boleh dibilang yang dalam tanda kutip dituakan, mungkin bisa memberi tips atau apa kepada adik-adik? Kalau saya rasa adik-adik sudah pada pinter ya semua, kemudian juga sudah mengarah ke masing-masing genrenya masing-masing. Dan pesan kalau bisa sih terus berkarya, kemudian juga agar kalau keinginan saya sih bisa berkembang ke tingkat nasional seperti itu, lagu-lagunya baik yang santai maupun yang memang benar-benar lagu Bali yang benar-benar berkarakter gitu. Ya, masa 40 tahun yang lalu Bu Alit bisa, masa sekarang enggak itu ya. Ya mungkin seperti itu. Iya. Ya, terima kasih banyak Bu Alit obrolan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lain nanti kita sambung dengan cerita lain yang lebih menarik lagi. Terima kasih atas waktunya dan tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat.